Ruang Guru SDN 01 Alaswara, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Perkenalkan, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Budaya positif itu meliputi yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pendidikan di Indonesia harus dimulai dengan transformasi fundamental pada peran guru. Selama ini, guru seringkali dipandang sebagai mentor pawang yang mengendalikan dan mengarahkan secara otoriter, serta dianggap sebagai sumber kebenaran utama. Namun, paradigma ini harus bergeser menuju pendidikan yang lebih kolaboratif dan inspiratif. Guru harus menjadi fasilitator dan katalisator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan mengeksplorasi, bukan hanya penerima pasif dari pengetahuan dan didikan. Dalam konteks pendidikan yang baru, guru harus berperan sebagai pemandu yang menstimulasi inisiatif dan kreativitas siswa, mendorong kreativitas anak. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Kemudian ada untuk melaksanakan disiplin positif, materi yang berikutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu sendiri ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, mungkin motivasinya dalam diri dia untuk menghindari hukuman, dia mungkin berkata yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Segitiga restitusi sendiri ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang jelasnya atau ada pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu guru bisa bertanya. Mungkin Bu Hajar, ya Bu. Di sini saya mau bertanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya mau menanyakan kepada Bu Retno. Tadi sudah dijelaskan tentang paradigma baru dalam pendidikan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap guru menurut paradigma yang baru? Begitu Bu Retno. Oke, langsung bisa saya jawab deh. Nanti enggak ingat ya. Sikap kita sebagai paradigma belajar untuk guru yang baru, sebaiknya untuk kita sebagai guru berdasarkan perubahan paradigma belajar. Guru sekarang dituntut tidak menuntut anak,
Jadi kita guru itu sebagai menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak otoriter. Jadi kita mengarahkan anak supaya anak itu bisa menjadi diri dia sendiri. Kemudian contohnya sebagai diri dia sendiri berdasarkan kodrat alam. Sebagai contoh, apabila anak itu berasal dari pegunungan, kemudian secara otomatis karena dia berasal dari pegunungan, fisiknya sudah terbentuk secara kuat dibandingkan anak yang berada lahir di perkotaan. Kemudian untuk kita menuntut sebagai guru, di sini sebagai contoh saja saya sebagai guru olahraga. Jadi kita hanya menuntut anak, bukan menuntut. Jadi di kurikulum Merdeka yang menuntut sebagai kita kalau anak sudah tahu potensi anak sudah dari lahir, dia mempunyai fisik yang kuat, contoh larinya bagus, carinya cepat, jadi kita ambil kemudian kita arahkan terus sesuai kodrat zamannya. Nah, di sini kita bekali dengan perkembangan iptek seperti itu Bu Fajar. Kurang jelas atau sampun. Terima kasih Bu Fajar atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Nurul. Oke. Kalau saya pertanyaan Ibu, tadi panjenengan sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan adalah contoh dari keyakinan kelas itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nurul atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu sendiri di sini sudah diuraikan, yaitu seperangkat nilai atau prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Nah, keyakinan kelas di sini sama seperti dengan kesepakatan kelas, yaitu kita berprinsip menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama contohnya seperti datang tepat waktu, itu kan mengarahkan anak-anak menjadi disiplin. Kemudian yang kedua memakai seragam sesuai jadwalnya. Ketika hari Senin harus memakai seragam merah putih, pakai pakaian kalau Bapak Ibu guru harus memakai pakaian kaki, kalau tanggal 17 kita harus memakai pakaian korpri ya. Terus kemudian ada lagi mungkin membawa bekal, terus ada lagi tidak boleh berkata kasar, menghormati Bapak Ibu guru, menghormati teman, tidak boleh membuli. Itu adalah kesepakatan yang dibuat dan diyakini oleh guru dan anak-anaknya di kelas terutama ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak harus banyak. Jadi cuma poin-poin beberapa aja yang penting anak itu bisa mengingat. Dan nanti untuk keyakinan kelas itu sendiri kita sebagai pendidik kita harus mengadakan refleksi. Refleksi itu bisa dibuat mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Mungkin kalau untuk 1 bulan yang pertama kita mengadakan keyakinan kelas, datang tepat waktu, kemudian memakai seragam. Oke, itu sudah. Kemudian kok dalam 1 bulan itu kita mendapatkan anak berbohong. Nah, kemudian kita bisa mengulang untuk keyakinan kelas untuk memperbaikinya lagi. Jadi kita tambah lagi, mungkin ditambah untuk kejujuran anak seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas tidak hanya 1 kali itu terus berlaku sampai 6 bulan ke depan atau selama 1 tahun itu enggak. Jadi kita bisa merefleksi dari 1 bulan. Begitu dulu apa? Ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya masih ada atau saya berikan ice breaking dulu. Saya biasa berikan ice breaking dulu ya, biar kita tidak jenuh mosok bertanya terus ya, biar kita ketawa. Ice breakingnya biasa di sini tuh teman-teman saya sih sudah jago-jago semua.
bilang. Buka mulut tertawa satu kali. Hah. Jadi nanti Bapak Ibu guru, nggak usah malu ya. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tapi tidak bersuara. Berdiri atau duduk? Berdiri, yo berdiri Bu. Yo. Pakai gerakan. Ya, yo. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tidak bersuara. Lagi, yang cepat ya. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut kita bergembira semuanya. Terima kasih Ibu-ibu. Kemudian mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oh iya, Bundari, oke. Maka Bu. Ya, terima kasih teman-teman pelajaran. Tadi Bu Retno sudah menjelaskan semuanya yang saya tanyakan. Sebaiknya kita pada posisi kontrol dulu, memposisikan kita sebagai apa? Terima kasih Bundari atas pertanyaannya. Tadi posisi guru itu ada 5. Dan di sini sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer. Kenapa Pak posisi guru sebagai manajer? Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar dan sudah pernah kenapa menjadi manajer? Mungkin Bu Asep sudah pernah mendengar? Belum? Ya, manajer itu pemimpin, ya. Terima kasih Bundari atas pertanyaannya. Tadi posisi guru itu ada 5. Dan di sini sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer. Kenapa Pak posisi guru sebagai manajer? Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar dan sudah pernah kenapa menjadi manajer? Mungkin Bu Asep sudah pernah mendengar? Belum? Ya, manajer itu pemimpin, ya. Kita memposisikan diri menjadi seorang manajer. Karena sebagai seorang manajer, ketika pendidik itu menjadikan posisi kontrolnya kita sebagai manajer ketika restitusi itu kan mengatasi masalah agar anak memperbaiki masalahnya gitu. Supaya kita bisa bersama-sama dengan anak melakukan kegiatan. Kemudian anak itu ketika melakukan kesalahan, dia bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Jadi kita cuma sebagai manajer itu mengontrol gitu gitu. Bukan seperti kayak menghubungkan kita, Pak, nggak salah, ayo, push up, atau kamu mengelilingi lapangan berapa kali kalau untuk di guru kelas itu sebagai bertindak sebagai pendukung. Kalau memberikan seperti itu, tapi kalau sebagai untuk di guru olahraga, ketika ada membuat kesalahan, itu termasuk konsekuensi atau kesepakatan antara guru sama anak. Karena kalau untuk menghukum mengelilingi lapangan, kalau itu untuk
Guru olahraga itu adalah sebagai bukan bukan sebagai penghukum tapi sebagai konsekuensi. Nah, di sini manajerial itu seperti itu, Bu. Jadi kita sama anak bisa berbarengan. Terus kita membuat kesepakatan. Kemudian kalau ketika anak itu ada masalah, anak itu bisa menyelesaikan, Bu. Kita tinggal begini. Kalau manajerial cuma gini. Kamu kenapa kok membuat kesalahan yang kamu seperti ini? Menurut kamu itu perbuatan yang salah apa tidak? Kalau dianya kalau seperti itu dia kan terus kritis ya, Bu. Jadi dia tidak pasti. Kemudian oh iya aku salah. Nah kemarin kalau seperti itu sesuai keyakinan kelas tidak seperti itu. Jadi tidak, Bu. Berarti kalau tidak sesuai keyakinan kelasmu, berarti kamu harus bagaimana? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer seperti itu. Mungkin sudah bilang Bu. Sudah, terima kasih Bu. Mungkin ada lagi, masih ada harusnya nih. Ya. Mohon izin bertanya dulu. Tadi sudah dijelaskan tentang disiplin positif dan saya ingin bertanya satu materi tentang pertanyaannya adalah bagaimana penyelesaian dengan sendiri garis di SBM 01 ini menjadi saja. Segitiga restitusi ini sebenarnya meliputi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga mengenai keyakinan. Seperti tadi yang awal, semua materi yang di modul 1.4 ini semuanya saling berkaitan Bapak Ibu. Dan contoh untuk penyelesaian di kasus di alat luar sebagai contoh kayak kita mempunyai anak yang luar biasa ya, seperti anak kita yang Maulana itu kadang punya kadang-kadang pokoknya saat itu pokoknya pengen terus teman-temannya dijadikan mungkin diamuk, dimarahi dan apa ya kayak mengganggu pengajaran ya. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama kita memanggil anak tersebut, kemudian kita menenangkan dulu, menstabilkan identitas. Jadi kita menenangkan anak tersebut. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu itu marah-marah? Apa yang menyebabkan kamu itu kok terus kamu dikonconi? Ya, kita bertanya dengan dari hati ya. Kemudian apa yang menyebabkan? Kemudian kita mendengarkan. Yang Maulana sendiri itu yang dirasakan apa, kita mendengarkan. Kemudian setelah itu kita memvalidasi. Kalau sebenarnya kita Apa pulang jam berapa? Itu kita menenangkan, sudah bertanya, terus kita menenangkan biar dia itu kayak aku ini juga merasa ya. Ya aku kayak mau menceritakan semua. Jadi kamu itu berbuat seperti itu juga tidak apa-apa. Namanya manusia ada salahin. Tapi yo seperti itu terus yo kamu jangan terus-terusan gitu. Kemudian kita validasi tindakan. Kalau kamu koyo ngomong terus seperti itu, kamu memarah-marahi temanmu, kamu marah-marah, kamu wis pokoknya mendugangi itu kamu itu seperti itu tindakan itu salah. Tindakan itu salah deh, tidak salah. Kemudian kan sebelum itu kan kita sudah membuat kesepakatan, sudah membuat keyakinan jelas kan. Terus kita tanya, kalau kamu salah seperti ini, anak yang luar biasa ya, seperti anak kita yang Maulana itu kadang
apa ya, kayak mengganggu pengajaran ya. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama, kita memanggil anak tersebut. Kemudian kita menenangkan dulu, menstabilkan identitas. Jadi kita menenangkan anak tersebut. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu itu marah-marah? Apa yang menyebabkan kamu itu kok terus kamu itu Sony? Ya, kita bertanya dengan dari hati ya. Kemudian apa yang menyebabkan kamu? Kemudian kita mendengarkan. Yang awalnya sendiri itu yang dirasakan apa, kita mendengarkan. Kemudian setelah itu kita memvalidasi. Kalau sebenarnya Apa pulang jam berapa? Itu kita menenangkan, sudah bertanya, terus kita menenangkan biar dia itu kayak aku ini tidak merasa ya. Ya kayak mau menceritakan semua. Jadi kamu itu berbuat seperti itu juga tidak apa-apa. Namanya manusia ini ada salah. Tapi yo seperti itu terus yo, kamu jangan gitu. Kemudian kita validasi tindakan. Kalau kamu yang ngomong terus itu, kamu marah-marah temanmu, kamu marah-marah, kamu pokoknya menggugangi itu, kamu itu seperti itu, tidak kamu salah. Tidak, kamu itu salah deh, tidak salah. Kemudian kan sebelum itu kan kita sudah membuat kesepakatan, membuat yang jelas kan. Terus kita tanya, kalau kamu salah seperti itu, yang kamu lakukan itu kamu itu sesuai keyakinan kelasmu tidak. Kemudian dia mesti berpikir, ya keyakinan kelasku kayak tadi, supaya ini. Ya coba diingat lagi. Kalau sudah, oh ya Bu, dia menyadari sendiri, ya Bu, saya salah. Kemudian kita bertanya, kalau kamu sudah merasa bersalah, bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu pada temanmu? Bagaimana caramu agar kamu tidak mengulangi kesalahan lagi? Jadi motivasinya itu timbul dari dalam diri dia sendiri, bukan gara-gara mendapatkan imbalan, bukan gara-gara untuk mendapatkan hukuman itu tadi kan. Itu motivasi supaya anak itu timbul seperti itu. Kemudian kita juga memahami dulu kebutuhan 5 dasarnya. Kebutuhan 5 dasar anak itu kan ada 5 tadi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup kemungkinan tidak. Ditanya, apa kamu mau gak kisahmu? Apa bapak itu kok gak bekerja? Jadi kita tanya, kemungkinan kalau anak yang bermasalah itu kebutuhan yang kelima ini kadang ada yang tidak terpenuhi salah satu. Mungkin malah anak itu kasih sayang dan rasa diterimanya di temannya atau di keluarganya mungkin berkurang. Jadi kita menempatkan seperti orang tuanya. Jadi ketika kita menghadapi anak setelah melihat segitiga restitusi, kita menjadi guru yang sangat tenang, terus tidak emosi. Jadi menyebabkan kita orang cepat tua. Jadi ini tidak membuat sebagai penghukum. Kan kalau kita merasa penghukum biasanya, kok gitu kan ini kita kadang aku seperti itu ya aku. Nah ini bisa diterapkan buat anak-anak kita juga di rumah. Ya, tapi ya kadang ya hanya kilapnya kan ada yang isu, kilap rusung ya kan. Ibu-ibu terutama deh, bapak-bapak mungkin ya ada deh. Nah setelah itu nanti sorenya kita perbaiki lagi. Dek kamu sudah makan apa? Sudah. Jadi anak itu merasa dia ini orang hidupnya ini terus. Nah seperti itu deh, Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas penjelasan saya Bu Sari. Masih ada yang bertanya lagi? Bu Hasim mau bertanya enggak? Sudah. Demikian. Kalau begitu saya tutup ya. Demikian presentasi dari saya untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita kedepannya menjadi guru-guru yang hebat, bisa mengutamakan untuk kepentingan anak. Kemudian kita menuntut anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi kita tidak sebagai guru yang otoriter. Maka kenapa waktu
kurikulum merdeka itu semuanya harus naik. Walaupun ada yang kelas 1, kelas 2, mungkin ada yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Jadi kita itu standarnya bukan standar umum. Jadi distandarkan pada keadaan dan kemampuan diri masing-masing anak. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lain kemampuannya berbeda. Mungkin untuk anak yang beda dia baru bisa menulis huruf A. Jadi terus yang anak si siapa itu Faiza udah bisa menulis huruf sampai A. Nah itu kemampuannya berbeda. Kalau selama perkembangan 1 semester itu kok Bella sudah bisa dari awalnya masuk dia nggak bisa menulis huruf A, kok bisa sekarang sudah bisa menulis huruf A, itu berarti dia sudah ada kemajuan. Jadi mengapa semuanya ini harus naik kelas ya seperti itu, karena berdasarkan pada kemampuan individu anak-anak. Begitu ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk presentasi mendengarkan segala pemahaman materi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Senin tanggal berapa anak? 12. Bulannya bulan apa? Agustus. Tanggal berapa? 2024. Oke. Hari ini pertama kalian pelajarannya apa? PJOK. Oke. Sebelum kita melakukan pelajaran PJOK, sebelumnya guru akan membuat suatu keyakinan kelas. Apa yang kalian tahu tentang keyakinan kelas? Siapa yang sudah tahu belum? Belum. Oke. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang bersifat baik atau positif yang bisa membuat dan merubah kamu menjadi lebih baik. Yang kalian sepakati. Jadi keyakinan kelas ini nanti kalian sebutkan apa aja keyakinan kelas yang harus kalian sepakati dalam satu kelas ini bersama Bruno, khususnya di pelajaran PJOK. Oke, keyakinan kelas yang pertama. Nah, ini nanti kamu keyakinan nanti kamu laksanakan deh. Yang pertama apa aja? Ayo ada ngajari. Keyakinan yang pertama yuk. Ayo ada ngajari. Oke, memakai baju olahraga. Oke, nomor 2
Jika melanggar. Jika melanggar tadi apa? Lari. Lari mengelilingi halaman 5 kali. Oke, ini perlu dicatat tidak? Kalau tidak, boleh dibaca. Boleh dibaca dulu. Ayo. Kayak kita kelas PJOK kelas 3. Yang pertama. Dua. Yang kamu melanggar iki, yang bakalan kakak pergi gak bawa lambi olahraga, apa ndak bawa bekal minum, atau tidak berganti pakaian, terus tidak tepat waktu, konsekuensinya kalian lari mengelilingi halaman 5 sudah itu dulu ya, keyakinan ya. Setelah itu nanti kita olahraga di halaman. Sekian dulu keyakinan yang kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.